Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya kita belajar membaca Al-Quran di surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 10 sampai 14. Kali ini kita akan melanjutkan belajar membaca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Allahu terdapat harokat berdiri, maka hukumnya satu alif. Di sini juga ada yang hukum bacaannya satu alif. Fi asroh terdapat ya mati satu alif. Ya harokat fathah ada alif, maka dibaca satu alif. Ukuran satu alif itu sama dengan dua harokat. Kalaupun ada yang mengistilahkan satu ketukan, dua ketukan, satu anggukan kepala, itu hanya sebagian cara untuk kita mempermudah dalam menentukan panjang daripada kalimat tersebut, baik yang dibaca satu alif, dua alif, ataupun tiga alif. Biasanya saya menggunakan satu anggukan kepala. Satu alif adalah satu anggukan kepala, karena di sini saya hanya menampilkan kalimat-kalimat Al-Quran. Jadi dalam mempraktikkan satu anggukan kepala tidak kelihatan. Makanya saya perumpamakan satu ketukan ini yang saya pakai, saya perumpamakan satu anggukan. Dan satu anggukan kepala itu berdasarkan tempo yang kita pakai. Sebagaimana kita menganggukkan kepala ketika ditanya, misalnya, apakah Anda sudah makan? Ketika bilang iya, otomatis iya yang kita lontarkan itu sesuai dengan tempo, sesuai dengan nada bicara kita. Kalau kita bicaranya itu pelan, lamban, maka iya pasti ngangguknya itu juga pelan. Ketika kita cepat, misalnya dalam keadaan buru-buru, iya pasti anggukannya itu juga cepat. Karena begini, kalau kita terpaku pada ketukan, maka akan terasa lebih sulit bagi pemula. Kecuali bagi mereka yang sudah ahli dalam membaca Al-Quran, apalagi dari awal sudah menggunakan istilah ketukan. Jadi mereka tidak kesulitan. Kalau bagi pemula, saya rasa itu kesulitan, akan kesulitan. Karena begini, dalam mempraktekkan satu ketukan, dua ketukan itu kita ketuknya harus terus-menerus. Karena kenapa? Karena di sini alif, hamzah dalam lafaz Allah ini satu ketukan. Kalau kita perumpamakan satu ketukan, dan lam di sini bertasydid, otomatis tasydid lam yang pertama sukun juga satu ketukan, baru lam yang kedua satu alif dua ketukan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Harus seperti itu. Maka akan terasa sulit bagi pemula, apalagi yang belum pernah menggunakan istilah ketukan. Oleh karenanya saya lebih condong menggunakan satu anggukan kepala. Seperti itu ya. Misalnya dalam contoh di sini, wa tarakahum. Wa tarakahu sampai hu di sini tidak terdapat mat sama sekali, maka masing-masing daripada huruf ini satu ketukan. Wa tarakahum fi, wa tarakahum fi, seperti itu. Jadi hum
Hu-nya di sini satu ketukan, mim mati di sini satu ketukan juga. Itu kalau menggunakan ketukan. Kalau kita menggunakan anggukan kepala, kita sesuaikan dengan tempo dan irama yang kita pakai, maka insya Allah bagi pemula seperti saya ini akan terasa sedikit lebih ringan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun fi tuyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Perhatikan di sini huda ada tanda waqaf. Kita berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini, panjangnya tetap satu alif. Kalau yang sebelumnya kita pelajari mad arid is-sukun, itu menjadi panjang lebih daripada satu alif ketika setelah huruf mad terdapat huruf yang disukunkan. Contoh di sini ya'mahuna, ha dhammah ada waw disebut mad, kemudian nun disukunkan karena waqaf, maka dipanjangkan. Fi tuyanihim ya'mahun. Akan tetapi di huda di sini tidak terdapat huruf yang disukunkan, oleh karenanya tetap dibaca satu alif. Tidak boleh dibaca panjang. Contoh yang dibaca panjang, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Tidak boleh seperti itu. Jadi hanya satu alif saja. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihati, fama rabihati, bukan fama rabihat tijah, tidak seperti itu. Langsung masuk ke ta yang selanjutnya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Naron juga seperti itu. Naron ada tanwin yang berupa fathatain. Apabila kita berhenti atau waqaf di huruf yang berharkat fathatain, maka berubah menjadi fathah. Bukan dibaca masaluhum kamathalil ladzi istawqada naron. Tidak boleh seperti itu. Jadi hanya dibaca masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Hanya dibaca naro dan panjangnya satu alif. Beda halnya dengan tanwin yang berupa dhammatain ataupun kasratain. Misalnya narun atau narin. Maka ketika kita waqafkan, maka tanwinnya hilang, disukunkan. Misalnya narun, alladzi istawqada naru, seperti itu. Ataupun yang kasratain, maka diganti sukun. Kalau fathatain dibaca fathah saja. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara
terdapat mim tasydid. Kita ingat, didengungkan, artinya ditahan. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Adaa'at, terdapat tanda panjang di atas. Karena berkumpul dalam satu kalimat antara mad dan hamzah, maka disebut mad wajib muttasil. Khusus pemula, kalau misalnya kita sering lupa apa namanya mad ini, kita perhatikan tanda panjang di atas saja, dipanjangkan saja. Sama dengan falamma, terdapat tanda panjang di atas, dipanjangkan saja. Kalau misalnya kita kesulitan untuk mengingat ini termasuk mad apa, dipanjangkan saja. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Haulahu, terdapat harokat yang kebalik. Ini dhammah yang ditulis kebalik. Ada harokat fathah yang berdiri seperti ini, kasroh di bawah juga ditulis berdiri seperti ini. Kalau dhammah ditulis seperti ini, ekornya di atas. Hukumnya juga satu alif. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kita ulang. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ingat, ba termasuk huruf qalqalah. Qat'u jadin hurufnya qaf, ba, jim, dal, ta. Itu hurufnya qalqalah. Maka ketika waqaf terdapat pandulan. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Shad berharakat dhammah, terdapat mim tasydid, didengungkan. Didengungkan. Ingat, shad seperti bunyi siul, akan tetapi tidak sampai memunyungkan bibir. Summum, tanwin bertemu ba, hukumnya iklab. Cara mudahnya memasukkan suara tanwin pada ba. Kalau berdasarkan istilah tajwid, menyuarakan non mati atau tanwin seperti bunyi mim mati. Oleh karenanya di sini terdapat huruf mim kecil. Menyuarakan tanwin atau nun mati seperti mim mati. Coba kita masukkan suara tanwin pada ba. Secara otomatis akan berbunyi mim. Summum. Ketika tanwin dilafadzkan, kita sudah siap melafadzkan ba. Otomatis berbunyi mim mati. Summum, disertai dengung. Selanjutnya ada tanwin bertemu ain, hukumnya idhar. Kita ingat huruf idhar ada 6, hamzah, ha, kha, ain, win. Jadi dibaca jelas. Bukmun umyun, ada tanwin bertemu fa,
hukumnya ikhfa. Caranya masukkan saja suara tanwin pada fa. Artinya ketika tanwin dilafadzkan kita sudah siap melafadzkan fa. Umyun fahum la yarji'un. Itu cara mudahnya. Mohon maaf bagi para ahli, bagi para alim, bukannya saya ini merubah istilah-istilah ilmu tajwid, tapi di sini hanya memudahkan bagi para pemula dalam membaca Al-Quran. Karena bagi mereka yang sudah usia dewasa atau ditambah lagi kesibukan yang sangat-sangat sibuk, rasanya agak sulit untuk menghafal masing-masing daripada istilah daripada ilmu tajwid. Idhar itu apa, ikhfa itu apa, idgham bi gunna itu apa, idgham bila gunna itu apa, dan lain sebagainya. Oleh karenanya di sini salah satu cara memudahkan bagi pemula dalam membaca Al-Quran, yaitu hukum nun mati atau tanwin yang dibaca jelas apabila bertemu 6 hurufnya idhar. Selain hurufnya idhar, memasukkan suara nun mati atau tanwin pada huruf selain hurufnya idhar. Hanya saja ro dan lam tidak didengungkan. Selain ro dan lam didengungkan, baik itu ikhfa, idgham bi gunnah ataupun iqlab. Contoh di sini ikhfa dan iqlab. Memasukkan suara nun mati pada ba otomatis berbunyi mim mati. Begitu juga memasukkan suara tanwin pada fa, otomatis dia akan terdengar antara izhar dan idgham. Itu istilah dalam ilmu tajwid. Maka bunyinya sama antara membunyikan antara idgham dan izhar dengan memasukkan suara tanwin pada fa, maka hasilnya sama. Umyun fahum la yarji'un. Dalam contoh ini juga misalnya, kalau berdasarkan istilah tajwid, menyuarakan suara nun mati atau tanwin seperti suara mim mati, itu istilah dalam ilmu tajwid. Kalau kita masukkan suara tanwin pada ba, otomatis bunyinya menjadi mim mati. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kita ulang dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal 'afwu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.